wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومعمول بجاك السيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين أهل المعلى أهل البقية أهل الأهد أهل البدر أولاد سنن ولسان مؤسس جمعية نهضة العلماء خصوصا مؤلف هذا الكتاب بيان ميزان الأعمال حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم ويمد علينا غيث كرامتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, perindu-perindu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua diaku umatnya di dunia, kelak di akhirat menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang pokok-pokok keutamaan dari jiwa yang ada dalam diri manusia. Ada 4. Kemarin kita sudah sampai kepada hikmah. Jadi dalam diri kita itu ada hikmah. Hikmah itu adalah potensi
kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Itu namanya hikmah. Yang kedua, wasyaja'atu. Ya. Yang kedua itu adalah asyaja'ah. Apa asyaja'ah? Asyaja'ah itu adalah keberanian. Keberanian acarok? Bukan. Keberanian bertengkar? Bukan. Keberanian cekcok? Bukan. Tapi keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Keberanian melawan kekuatan setan. Keberanian untuk menghilangkan segala sifat-sifat yang was-was dalam diri kita. Keberanian untuk siap ya, dicaci, untuk siap dihina demi menyampaikan kebenaran. Keberanian untuk siap diri ini keluar dari sesuatu yang tidak nyaman. Siap untuk demi mengemban amanah Allah. Demi menyampaikan kebenaran. Itulah namanya asyaja'ah. Fahiya fadilatun liquwati. Lilquwatil ghadhabiyyati bikauniha qawiyatan. Ya. Jadi asyaja'ah ini adalah keberanian, ya. Keberanian, kekuatan, ya. Kekuatan untuk menyampaikan kebenaran, ya. Untuk menyampaikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itulah namanya as-saja'ah. Ya. Jadi kalau potensi kita, jiwa kita baik, maka akan berani. Walaupun diri kita pahit rasanya. Ya. Sampaikan, walaupun itu pahit bagi mereka dan pahit mungkin bagi kita. Sebab orang madapak kefokusan anika tantangannya berat. Orang menyampaikan kebenaran itu tanda tangannya berat. Tantangannya berat. Kenapa berat? Karena tidak semua orang itu suka kepada kebenaran. Karena musuh utama para penegak kebenaran, para pengemban amanah-amanah ilahi, amanah-amanah Allah, itu adalah setan. Itu musuh terberat. Makanya setan itu menjelma dalam kehidupan manusia, masuk ke relung-relung kehidupan manusia. Ketika ada seseorang menyampaikan kebaikan, maka kadang kita tak mau. Kadang kita menyepelekan. Oh, jadi awak tua, cengkik puru bila lahir, engkau lah umur betong bolo. Kalau urusan kebaikan, kebenaran tak melihat usia, melihat sejauh mana dia memiliki ilmu. Teka umur petong polo mentandi ilmu, teka umur 20 mon ilmu na banyak, maka ikuti. Undur maqala wala tandur mangkal. Lihatlah apa yang dia bicarakan, wala tandur mangkal. Jangan melihat siapa yang berbicara. Jangan melihat. Kadang kita menyepelekan, tidak boleh, ya. Siapapun orang yang menyampaikan, sampaikan dan terima. Jadi orang yang memiliki syaja'ah, dia berani menyampaikan kebenaran. Wow. Walaupun misalnya diolok-olok, walaupun harus siap menanggung malu misalnya. Tapi yang disampaikan dia kebenaran, tidak apa-apa. Ya. Ini namanya syaja'ah. Karena fokus terus, fokus. Kenapa dia berani menyampaikan kebaikan? Karena hatinya bersih. Nah, kemarin. Kenapa dia menyampaikan kebaikan terus-menerus? Karena ada hikmah. Kenapa dia hikmah terus-menerus? Karena hatinya bersih, akalnya bersih, akalnya sehat. Pada
Orang berjuang misalnya, menyampaikan kebenaran tak mungkin dia berani. Apalagi konsekuensinya, dihujat konsekuensinya, dicaci dan sebagainya. Wow, tapi kalau orang padang, dek karidna Allah, rahmat Allah, maka cacian akan menjadi obat dan teman dalam kehidupannya. Loh, coba Kanjeng Nabi. Bukan hanya cacian yang dialami Rasulullah, tapi adalah usaha-usaha pembunuhan. Ya. Nabi epatekna, Nabi mau diisolir kehidupannya. Tak kendai, coba bayangkan. Ya. Ditutup akses-aksesnya oleh kafir Quraisy pada waktu itu di Mekah. Loh. Berani kan Nabi ini kan menyampaikan. Kenapa Nabi berani? Karena hatinya tulus, hanya berisi Allah. Padang dekat rahmat Allah. Loh, ini keberanian nih. Makanya tatkala kita menyampaikan kebaikan kepada siapapun saja, ayo pebengal sampaikan. Tetapi dengan etika-etika, dengan akhlak-akhlak sebagus. Sebaliknya kalau ada orang yang menyampaikan kebaikan siapapun, ambil. Mbak ini kadang takok. Okay? Takok. Tetapi keberanian itu, dia mengalahkan segalanya. Si penting, benar. Si penting, ada dasarnya. Saya beberapa hari kemarin pernah di satu tempat dari pengajian saya sholat ya, karena waktu itu waktu duhur asar, sholat cari masjid ya. Karena sudah terbiasa di masjid, ada sholat, ada waktu, sudah masuk waktu sholat, saya berhenti di masjid, di luar. Pas sholat menjadi makmum, karena sudah ada imamnya, saya menjadi makmum. Ada berapa orang? Ada ya tidak nyampe 10 paling ya. 7 orang, ada berapa orang itu. Cet sahara, jamaah tekan yang luar nih sahara, si banyak. Dan singkat cerita, mari imamnya wiritan, mari wiritan doa, ya seperti biasa. Setelah doa, langsung imamnya, ya paling usia 60 ya, 60 lebih usia 60. Ambil tas, langsung isinya itu buku. Ya kitab yang sudah diterjemahkan, ya buku. Saya tahu itu. Baca ketemu Ibu Din, Fadailul A'mal yang dia baca. Nah, yang menarik nih, dia bukan orang yang ahli, dia bukan orang yang fasih. Tak alim, punten itu mau carana. Tapi dia pede menyampaikan. Karena yang disampaikan itu dawuhnya Rasulullah. Padahal pamacana nih pamacana ngelak itu pun bukan kitab. Maksudnya kitab kundul, kitab Arab itu. Bukan, tapi sudah terjemahan. Baca. Melanjutkan yang kemarin. Ternyata saya sudah tahu kebiasaannya paham aliran itu kalau sudah sholat dia taklim kepada dimanapun saja. Padahal tak cukup punya bekal dia. Orang mau ngiding kita, buru. Tetapi kita lihat yang dibaca itu hadis Nabi. Nabi mengatakan fadilahnya ilmu. Mutilnya ilmu ini. Ini dibaca pakai bahasa Indonesia. Pemacaan kelak. Adapun orang yang menuntut ilmu menurut hadis Nabi, lah nggak kena kamu macam kekeleka tak jelas lagi pun tak dijelaskan, murni maca
Sehingga besok hijamaah. Nyinglah. Mara bojong nyinglah kakapi nyinglah. Kare keduaan. Kula benepak setong. Tongan nyinglah. Kateluan kula. Kula memperhatikan. Saya tinggalkan wirid. Kula tak dikir. Karena ketika ada dua majlis, satu majlis ada dua kegiatan, ada taklim, ada zikir, tinggalkan zikir. Tak oleh ada dua kegiatan. Ilmu kenika di atas zikir. Seperti panjenengan mon beda majlis taklim, cak zikir, walaupun hanya baca Al-Quran, jangan baca Al-Quran, kalah tengki terjeta ke ilmu. Sabak Al-Quran. Adzikir sabak tasbihnya. Tak oleh. Okay? Tak boleh. Taruh. Kalau ada ilmu, taklim itu di atas segalanya. Kencerna melebihi dari segalanya. Saya tinggalkan zikir. Kula tak zikir. Memperhatikan. Padahal kula hafal itu. Hadisnya hafal. Arapah hafal. Nika hafal. Dia subhanallah. Nah, syaja'ah. Dia berani menyampaikan. Tak jelas sakit. Tak pun regia. Mun jelas sakit, tak kok salah. Karena saya perhatikan dia tidak punya kemampuan itu. Tapi, entero mada pak. Baca aslina. Menurut Nabi, nah, pemacaan kelega. Kalau nyaman sepo. Kiki baca bek abid. Nyaman orang mara jamaah. Nyinglah. Kula berak benem batong. Paling ngembau umur betong polo lemak. Keduaan, lo teluan. Kini ngaki bantet kula. Bagus. Saya tinggalkan zikir. Kula tak zikir. Perhatikan. Iya di ngaki. Karena memang fokus. Inilah seseorang si fokus. Okay? Orang yang mau ngerti. Okay? Panjenengan dalam keadaan apapun. Pada majlis taklim. Hindari semua itu. Taklim pakai ada. Maka ketika ada Rasul SAW. Suatu ketika Nabi nikah jalan. Kemudian pas beda dua kegiatan. Saya kanan beda majlis taklim, pengajian. Saya kiri beda majlis zikir, atikir. Nabi ini kediam dan bergeser ke sebelah kanan. Majlisnya apa? Taklim, pengajian. Nabi pas ada bu'ithtu mu'alliman. Engkau yutus kamu ke bumi mu'alliman. Engkau nyebereki ilmu. Makanya ilmu di atas zikir. Ilmu ini di atas segalanya. Maka debun ulama, mun beda majlis zikir, tirangkan. Tak oleh adzikir. Tak oleh. Tidak boleh berzikir. Semua fokus kepada ilmu. Karena kenika kencerna raja. Oleh karena itulah, kenapa Imam Syafi'i ini kan, memikirkan ilmu, merumuskan ilmu. Malam. Tak bajang tahajud punten. Karena ada pertanyaan 6 pertanyaan. Mikir, merenung, ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Engkau mun apa jeng tahajud, zalim engkau berarti egois saya dengan keinginanku sementara orang banyak bertanya untuk mendengarkan fatwa-fatwa dariku. Mikir ilmu. Ilmu nika panjenengan kun ngaji mangken nika di beberapa lautan nika. Cukup atuh aki minta akinya pora ka panjenengan. Loh. Coba bayangkan. Titimpian tak usah dzikir atau obat minta astagfirullahaladzim. Kun ngaji cukup saya minta aki sapora ke Allah Subhanahu wa taala. Mon panjenengan minta ki sapora ka Gusti Allah. Panjenengan asapora ka Gusti Allah. Kadang nika malaikat bektak pate parcaja. Anapa? Lecek kira-kira minta sapora kira. Marin nalako boleh lecek. Karena apa? Ini kan banyak nafsona. Tapi kalau hewan binatang cukup atau eki panjenengan minta aki sepora ka panjenengan itu tulus karena Allah. Tembus. Cepat cerepot. Maka orang yang ahli ilmu kini ka futuh bun kusi Allah. Patengki derajat. Coba ya Al-Quran ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Loh,
Jadi orang seiman ben seorang nyari andi ilmu kini kasih yang kak derajat Gusti Allah. Kan luar biasa nih syaja'ah. Kulo belajar kan ka orang kenikah kan. Ya Allah, okay. Ani kata andi kemampuan tak jelas saking ngak kulo kan. Tebuntan beda macam pikir lega kan. Tapi yang dibaca hadis Nabi, wo kulo ko tumirengaki undur maqala wala tandur mangkal. Lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan melihat siapa yang berbicara. Tekak yang berbicara pengemis, tapi kalau dibicarakan nikah kamuljaan dari Allah syariat toro. Tekak kiai mon ia cek apuang bocah enda. Tekak surban nama pak empak mun ia cek amusuan ceen enda kenika di luar dari agama. Allah tidak mengajarkan itulah. Tekak compang camping tapi mengajarkan syariat toro. Karena kulubun panjenengan tak melia siapa yang berbicara, tapi akan membeli apa yang dia bicarakan. Kibodok iya makom thank you ada. Kemun makom baabaan kenika makolana. Kaidahna kenika. Makom baabaan kenika. Jadi melihat apa yang isinya kenika napa. Esena napa loh. Cuk melemerak. Loh, mungkin penting merek, tapi esena. Kan ada ilustrasi, contoh, misalnya minyak babi gini kan. Keng putol lah cap onta. Minyak onta, keng cap babi. Mpian mele kak mah. Mele minyak babi apa minyak onta? Minyak onta, pian mon milih minyak babi keng kempero onta, salah. Milih minyak onta keng tekak kempero babi, tak apa-apa keng esen minyak onta. Lo mangkin ni ke minyak ngak kenika. Luar onta, dalam babi. Kan haram kakapi. Yang mana luar mapan keng dalam sana kita jangan tertipu sekarang loh nih. Makanya syaja'ah orang kalau berani tulus. Kini ke orang kini ke tak takok napa tuh tak saya baca hadis. Makanya tak jelas saki kini ke tak jelas saki. Mari selesai apa namanya wallahu a'lam bissawab. Mari wallahu a'lam. Mari nah tutup. Assalamualaikum. Macam merah. Pamacan tak pati lancar tapi berani. Kula menghargai itu. Perhatikan kidingaki diperhatikan. Nah, karena debuna Kanjeng Nabi. Walaupun kula hafal gini sering gini hadis itu sering. Mangkan debuna ulama mon orang ya mengatakan misalnya sesuatu yang sudah pernah dia terima kemudian pas dia mengatakan yang kok mari jadi amole saya pada pak kini kata alim tan itu tidak punya ilmu orang itu. Ampian seberapa kali diterima ilmu yang sama ambil karena kini kan beda barokan. Orang si alim ni kau tak ilmu ni kau banyak tingkatan nah pakai ajar ni kah kita ajar ni ajar. Di luar sana banyak orang-orang yang lebih hebat. Makanya kela asyaja'ah loh berani gini. Kalau sudah syaja'ah berani menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, berarti tulus hatinya. Karena Allah bersih jiwanya. Lah itulah nanti akan Allah berikan kebahagiaan. Nah, muka kulubun panjenengan andi kekuatan, keberanian melawan hawa nafsu, bengal melawan hawa nafsu. Misalnya asodako. Orang asodako kan luang. Dia berani untuk menyumbangkan ya
mengeluarkan sebagian hartanya bengal. Orang yang tak di sifat saja'ah tak bakal keluar. Engkau nyari sebulan bagi tak ada orang kuat kebeli anu. Nah, dia ndak berani. Kalau orang yang syaja'ah lepas bagi. Ya, walaupun sebenarnya tidak hilang apa yang dia berikan. Beri Gusti Allah dari jalan yang lain. Kini kah? Berak syaja'ah nih kah? Meninggalkan yang lain dan sebagainya. Ini kah? Berak. Oleh karena itulah ini yang menurut Imam Al-Ghazali mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Muka-muka ba'abaan andi sifat di dalam diri kita, semangat hikmah dan sifat syaja'ah. Agar apa? Allah meridhoi kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه